Tim gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kota Batu memulangkan puluhan warga yang terinfeksi virus corona dari shelter karantina menuju rumah masing-masing. Selain memulangkan pasien dari shelter karantina, juga menyatakan 18 pasien sembuh yang menjalani karantina mandiri. Setelah menjalani karantina di shelter Mutiara Baru di Jalan Panglima Sudirman, Kota Batu selama 14 hari, 30 warga dari 6 desa di Kota Batu akhirnya dipulangkan menuju rumah masing-masing. Adapun jumlah detail warga dan tenaga kesehatan yang dinyatakan sembuh dari COVID-19 dari Desa Mojorejo sebanyak 20 orang, Desa Pesanggerahan 2 orang, dan 8 orang dari Desa Beji dan Tulungrejo. Dari 30 orang yang telah menjalani karantina, dinyatakan sembuh 2 orang, diantaranya tenaga kesehatan. Salah satu pasien mengaku selama menjalani karantina semua kebutuhan keseharian sangat tercukupi. Dan untuk pelayanan kesehatan setiap hari para pasien yang menjalani karantina juga dilakukan pemeriksaan oleh para medis. Ya alhamdulillah ya senang sekali lega, akhirnya bisa ketemu juga sama keluarga. Selesai juga isolasinya, tapi ya tetap harus buat yang di luar tetap dipatuhi protokol kesehatannya. Jangan lupa jaga jarak, pakai masker. Siap cuci tangan ya. Selama di isolasi ini seperti apa, Mbak? Alhamdulillah semuanya sudah difasilitasi, mulai dari tempat tidur, makan, keperluan sehari-hari sudah difasilitasi. Teman-teman dari Yonkes juga semuanya juga membantu kita selama ada di sini. Jadi nggak ada kurang apapun selama kita di shelter. Nggak perlu khawatir maksudnya. Berapa hari di sini? Saya mulai tanggal 5. 14 hari. Iya, hari ini 14 hari. Menurut keterangan Wali Kota Batu, pasien yang sembuh sebelumnya telah dilakukan swab dan pemerintah Kota Batu merasa bersyukur karena 48 warga terinfeksi virus corona telah sembuh dan 48 warga tersebut, 30 diantaranya menjalani karantina di shelter Mutiara Baru dan 18 orang lainnya menjalani isolasi mandiri. Sementara Kota Batu telah menyumbang pasien sembuh COVID-19 sebanyak 38 orang dan terkonfirmasi hingga hari ini pasien sembuh di Kota Batu berjumlah 83 orang dari jumlah 140 orang positif COVID-19. Melepas para pasien yang terkonfirmasi yang sudah sembuh. Di shelter ini ada 30 dan yang di rumah isolasi mandiri itu ada 18. Nah, ini sesuatu keberkahan dan kebahagiaan yang luar biasa. Mudah-mudahan dengan sembuhnya 48 warga Batu ini diikuti oleh kesembuhan-kesembuhan yang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, mudah-mudahan yang terkonfirmasi sudah tidak ada. Jadi akhirnya Kota Batu sudah bisa lebih kondusif dalam hal COVID dan masyarakat bisa beraktivitas dengan baik. Kuncinya satu, disiplin. Seperti disampaikan Bu Kadinkes, Pak Kapolres, bahwa tidak ada yang lain kecuali kita mentaati protokol kesehatan. Yanto Yanjung melaporkan. Sementara itu, pemerintah Kota Malang kembali mengucurkan anggaran sebanyak Rp954.800.000 untuk membantu mahasiswa luar Kota Malang yang tidak pulang ke kampung halaman pada masa pandemi COVID-19. Bantuan dari Pemkot Malang ini diharapkan dapat meringankan beban mahasiswa rantau di Kota Malang yang terdampak pandemi. Bantuan sosial kepada mahasiswa rantau di Kota Malang yang tidak pulang ke kampung pada masa pandemi COVID-19 akhirnya dicairkan oleh pemerintah Kota Malang setelah pada Senin lalu mahasiswa melakukan aksi demo mempertanyakan bantuan dari pemerintah. Pencairan bantuan sosial bagi mahasiswa rantau terdampak COVID-19 ini diserahkan oleh Wali Kota Malang kepada masing-masing rektor dari 17 perguruan tinggi swasta di Malang. Total dana yang dikucurkan Pemkot Malang sebanyak Rp954.800.000, di mana dana tersebut akan disalurkan kepada 4.000 lebih mahasiswa rantau yang tetap tinggal di Malang selama masa pandemi COVID-19. Wali Kota Malang Sutiaji yang menyerahkan bantuan tersebut mengatakan bahwa bantuan kepada mahasiswa rantau ini diambil dari dana tak terduga Pemkot Malang. Wali Kota juga menambahkan bahwa pencairan bantuan kepada mahasiswa rantau ini telat dikarenakan masih butuh proses validasi data yang diajukan oleh masing-masing perguruan tinggi.
Sementara bantuan sosial bagi mahasiswa rantau di Kota Malang ini, nantinya per mahasiswa akan mendapat bantuan uang tunai sebanyak Rp200.000. Diharapkan dengan bantuan sosial ini dapat meringankan beban mahasiswa rantau yang tidak pulang ke kampung di tengah masa pandemi COVID-19. Yang kemarin hanya kita kasih 200.000, ya jumlahnya ada 4.000 sekian, tapi nominalnya tadi akumulasinya adalah 958 ya, 954.800. Oke. Pencairannya gimana Pak? Sudah, ya sudah, uangnya langsung udah langsung ke rekeningnya, ke rekening rektor masing-masing. Ya, ada yang langsung pakai tunai, kalau jumlahnya kecil pakai tunai. Yang terkecil tadi 400.000, hanya 2 mahasiswa. Kenapa ya. itu Pak? Ya karena jumlah mahasiswanya kurang. Karena pulang ya. Ini dari berapa perguruan tinggi Pak yang mengajukan ke Ya kemarin semuanya silahkan, tapi yang sudah ke kami ada 17 perguruan tinggi. Jumlah mahasiswanya 400 sekian. Pak, itu yang ngatur gimana Pak? Per orang 200.000 atau? Ini per orang 200.000. Kami buat skala gitu, ya. Nanti kan saya sampaikan, hati maksud hati memeluk gunung tapi kaki pun tidak pernah. Pak, itu Ya. anggaran dari mana Pak? Di dana BTT, belanja tidak tertutup. Simon Alfredo melaporkan. Pasokan dari petani yang mulai berkurang membuat harga jual cabai di pasar melonjak. Saat ini harga jual cabai rawit dan cabai merah di kisaran Rp20.000 per kilogramnya. Sementara harga komoditi lainnya masih tetap normal. Harga jual cabai rawit dan cabai besar terus melonjak. Sebelumnya cabai yang dijual di kisaran harga Rp12 hingga Rp15.000, kini naik menjadi Rp20.000 per kilogramnya. Kenaikan harga jual cabai ini baru terjadi 5 hari terakhir. Kenaikan tersebut dipengaruhi oleh pasokan dari petani yang berkurang, sehingga membuat stok di pasar semakin berkurang, dan pedagang terpaksa menaikkan harga. Suhema, salah satu pedagang di Pasar Besar Kota Malang, mengatakan bahwa bahan komoditi yang naik yakni cabai. Cabai rawit dari harga Rp15.000 per kilogramnya, kini naik menjadi Rp20.000 per kilogramnya. Sedangkan cabai merah dari harga Rp12.000 per kilogramnya, kini naik menjadi Rp20.000 per kilogramnya. Naiknya harga cabai juga berdampak pada daya beli masyarakat yang berkurang. Biasanya sehari pedagang bisa menjual hingga 60 kg cabai. Pasca naik sehari pedagang hanya bisa menjual 40 hingga 45 kg. Sementara selain harga cabai yang terus melonjak, harga komoditi lain masih tetap stabil. Untuk bawang merah saat ini dijual dengan harga Rp30.000 per kilogramnya, sedangkan bawang putih saat ini dijual dengan harga Rp15.000 per kilogramnya. Sebelumnya 15, 14 gitu, sekarang naik, beberapa hari ini naik. Ini naiknya mulai kapan ini? Mulai 5 harian lah dari sekarang. Kenapa Bu? Sudah stoknya sudah sedikit, soalnya kan sudah nggak hujan, jadi stoknya mengurang. Ini kan naik Bu, yang beli ramai apa Beli sih? juga yang mengurang, pasarnya sepi. Bu, selain cabai Bu, apa lagi Bu? Selain cabai apalagi ya telur naik sedikit tapi nggak banyak. Bawang putih stabil, semuanya stabil. Kalau cabai besar? Cabai besar harga 20 naik Dari berapa? dari 12.000. Ya naik banyak. Kalau harga bawang sama cabai keriting? Cabai keriting tetap 22. Kalau cabai apa itu bawang merah stabil, bawang putih stabil. Berapa Bu? Bawang merah itu 30, bawang putih 15. Simon Alfredo melaporkan. Terima kasih Anda masih setia bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Akibat kekurangan air pada musim kemarau berdampak pada terganggunya pertumbuhan tanaman sehingga tanaman tidak tumbuh maksimal dan hasil panen diperkirakan akan berkurang. Kemarau menjadi salah satu penyebab seringnya petani mengalami kerugian akibat hasil panen tidak maksimal dan berkurang banyak. Kekurangan air banyak dialami para petani di beberapa wilayah di Kabupaten Malang,
sehingga biasanya lahan tidak dipergunakan untuk menanam sayuran, tetapi lebih ke palawija. Seperti yang terlihat di pinggir Jalan Raya Pringu Bululawang menuju Wajak, terlihat di sisi kiri dan kanan jalan dipenuhi tanaman jagung dan tebu yang tidak membutuhkan pasokan air yang banyak. Hanya saja ketika pertumbuhan kurang air, maka tanaman tidak tumbuh normal. Seperti yang terlihat, tanaman jeruk milik petani terlihat kurang sehat akibat kekurangan air untuk perendaman, karena di kawasan tersebut pada kemarau kurang air. Menurut salah seorang warga menjelaskan, kurangnya air berpengaruh besar pada tanaman. Selain hasil panen berkurang, kualitas juga menurun. Di lokasi lainnya terlihat tanaman jagung mengering pada bagian daun akibat tidak ada perendaman air lagi, sehingga tongkol jagung tidak maksimal besar dan cenderung kecil. Pak, di kawasan sini gimana Pak untuk airnya ketika kemarau gini Pak? Kawasan air ini kalau yang hujan ya luar biasa. Kalau kemarau seperti ini? Kalau kemarau ini ya ini. Ya sulit Pak ya, sulit air ya? Sulit. Jadi tanaman juga banyak juga yang... Iya, tanam. Banyak. Ya kayak jagung juga banyak yang kering-kering Pak ya? Banyak, iya. Pak, kalau kayak kering kayak gitu hasil juga berkurang Pak kalau kayak gitu berkurang, ya? Iya, betul. Berkurang Pak ya? Iya, betul. Setiap kemarau seperti ini Pak ya? Iya. Berarti sudah tidak ngalir lagi airnya? Iya, tidak bisa. Tidak ngalir lagi airnya? Bisa. Ini kan juga belum puncak-puncaknya Pak ya? Belum puncak kemarau Pak ya? Tanaman berarti bisa tambah repot lagi loh sudah iya, gitu. Sulit Air Pak ya? Iya, Jadi hasil panen juga berkurang Pak ya? Iya, berkurang. Ini kan mau saya kalau ada air ya dilebih ya ini. Oh, ini jeruk ini Pak ya? Kalau nggak ada air ya gimana? Jadi itu juga masih nunggu air Pak ya? Pengaruhnya ke tanaman kayak apa nih pengaruhnya Pak? Pengaruhnya ya gini, kalau ya? buahnya sudah buahnya ini bertambah ya? Masih kurang. Oh, buah pertama kurang berarti? Kurang, iya. Karena memang kurang air Pak ya? Iya, oh betul. iya. Iwan Hikmawan melaporkan. Sementara itu memasuki masa panen raya, harga jeruk di tingkat petani mengalami penurunan sejak 1 bulan yang lalu. Harga ini bisa kembali turun karena ketersediaan jeruk siap panen melimpah. Memasuki masa panen raya dan stok jeruk siap panen di tingkat petani melimpah, mengakibatkan harga jeruk turun sejak 1 bulan yang lalu. Setiap panen raya otomatis harga jeruk ini turun dan bisa sampai ke harga terendah dibandingkan pada kondisi normal. Pada musim kemarau di mana pasokan air semakin berkurang, juga mengurangi volume hasil panen. Kondisi ini disadari para petani, sehingga tidak jarang para petani ini menahan untuk sementara waktu tidak menjual jeruk menunggu harga membaik. Menurut salah seorang petani setempat menjelaskan, harga ini bisa kembali turun karena panen raya masih akan berlangsung dalam beberapa waktu ke depan. Di lokasi terlihat hampir sebagian besar tanaman jeruk di pinggir Jalan Raya Selorejo dan Gading Kulon sudah menguning dan siap panen. Para petani berharap walaupun memasuki panen raya, harga jeruk bisa lebih stabil dan tidak anjlok, sehingga para petani bisa mendapatkan keuntungan di tengah masa pandemi COVID-19. Sekarang harganya gimana Pak? Harganya anjlok ini. Untuk jeruk apa jenis apa Pak? Ya kalau manis 5.000. Ya. Kalau keprok 7.000. 7.000 itu harga anjlok sejak kapan Pak? Sejak 1 bulanan. 1 bulan yang lalu. Asalnya berapa itu yang jeruk manis Pak? Jeruk manis 7.000. Jeruk keprok asalnya? Jeruk keprok 10. Oh berarti turun 3.000-an Pak ya? Ya. Ini kalau pas menjelang panen raya bisa turun lagi harga Pak? Ya ini sudah turun. Naiknya paling bulan 9-10 paling. Sudah sebelum naik lagi. Tapi ini kalau ketersediaan di kebun banyak betul Pak ya? Banyak. Tapi panen rayanya belum ya? Sudah. Belum? Oh sudah? Ini, ya. Sudah panen raya Pak ya? Jadi biasa panen raya harga terendah berapa biasanya Pak? Biasanya 4.000. 4.000 Pak? Ya. Paling rendah 4.000 untuk jeruk anu keprok ya? Jeruk manis. Jeruk manis saya. Kalau jeruk keprok bisa lebih anu lagi ya? Ya. Bisa lebih murah lagi Pak ya? Ya. Iwan Hikmawan melaporkan. Terima kasih Anda masih siap bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Pandemi COVID-19 yang sudah berjalan kurang lebih 4 bulan ini membuat warga haus liburan. Dengan penerapan protokol kesehatan, salah satu tempat wisata di Kota Batu akan dibuka setiap hari Sabtu dan Minggu. Tim gugus tugas COVID-19 Kota Batu kembali membuka sebuah tempat wisata di Kota Batu. Ikut serta dalam pembukaan ini Wali Kota beserta Wakil Wali Kota, Kapolres Batu serta perwira penghubung Kodim 0818 Malang Batu dan sejumlah pejabat di lingkungan pemerintah Kota Batu. Salah satu pengunjung mengaku senang tempat wisata ini dibuka kembali
karena masyarakat merindukan berwisata setelah 3 bulan harus berdiam diri di rumah. Kebetulan saya jalan-jalan ke Kota Batu. Iya, karena kita kan udah lama nggak kemana-mana dan kayaknya pengen penyegaran, jadi kita ke sini. Terus apa pesan yang disampaikan, Mbak? Kan ini masih zona merah kan? Ini luar biasa sekali ya, tempat wisata di Kota Batu yang udah dibuka dengan protokol kesehatan yang sangat ketat sekali. Jadi mungkin kalian kalau mau datang ke sini jangan was-was ya, pokoknya taati aturan protokol kesehatan, insya Allah pasti aman. Ya, tetap pakai masker walaupun berkunjung ke tempat wisata, Jaga jarak dan tetap menjaga kesehatan tentunya. Sebagai kawasan wisata di Jawa Timur, Kota Batu memiliki berbagai objek wisata yang menarik. Mulai dari wisata alam, kebun binatang, sampai museum bisa kita temukan di Kota Batu. Wali Kota Batu menjelaskan, dibukanya kembali tempat wisata di tengah pandemi COVID-19 sebagai upaya pemulihan ekonomi di sektor wisata. Namun, semua tempat wisata yang dibuka kembali harus tetap menerapkan protokol kesehatan COVID-19. Kenapa tidak bersamaan? Karena kita menunggu kesiapan dan verifikasi. Itu yang pertama. Dan kedua juga, ya namanya tempat wisata itu apapun kan usaha. Jadi selain kesiapan tentang SOP protokol, juga melihat situasi kondisi kunjungan yang ada di Kota Batu. Sehingga ketika dibuka, paling tidak itu pengunjungnya ada, sehingga operasional itu bisa dibalance lah. Oh, SOP-nya sudah luar biasa, sudah sangat memadai, tinggal sangat layak. Tinggal saya tadi sampaikan, tergantung orangnya sendiri menjalankan gimana. Semua fasilitas ada, tetapi ketika SOP kesehatan itu tidak ditegakkan oleh para karyawan, nah ini yang jadi masalah. Tapi insya Allah lah nanti Untuk tim terus pendampingan. Untuk zona sendiri nggak mempengaruhi, Bu, tempat wisata? Maksudnya zona tidak mempengaruhi? Iya, dibukanya tempat wisata. Oh enggak gini. Alhamdulillah. Persiapan pembukaan itu bukan hanya fasilitas, tetapi juga karyawannya di rapid test. Nah, insya Allah itu akan membuat nyaman dan aman lah. Ya. Yanto Yancung melaporkan. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Sri Widiarti mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.